Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martiana Kusuma Darmaryani dari kelas MN22E. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran untuk manajemen strategik dan pengendalian keuangan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pencapaian keberhasilan dan kinerja yang baik suatu perusahaan tidak dapat dicapai dengan cepat atau instan dan dalam waktu yang sekejap. Banyak pasang surut dan proses yang tidak mudah dalam mencapai kesuksesan suatu bisnis atau usaha. Contohnya yaitu pada saat di mana di seluruh dunia menghadapi kondisi VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, di mana banyaknya dinamika eksternal seperti revolusi industri 4.0, pandemi COVID-19, dan terjadinya konflik dunia seperti peperangan Rusia dan Ukraina, berdampak pada ketidakpastian berlangsungnya proses bisnis suatu perusahaan. Menurut Kiranti dan Nugroho 2022, Nugroho et al. 2022 dan Zamzami et al. 2021. Selanjutnya ada budgeting atau penganggaran. Proses perusahaan merencanakan pengeluaran dan pemasukan atas uang atau cash out dan cash in atau aliran uang atau cash flow disebut dengan penganggaran menurut Shimamoto 2012. Menurut Trader tahun 2014, untuk mengawali sebuah perencanaan, maka diperlukan proses anggaran sehingga anggaran merupakan bagian dalam perencanaan keuangan. Adapun anggaran yang diperlukan dalam perencanaan keuangan yaitu yang pertama ada anggaran penjualan atau anggaran pendapatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau layanan apa yang direncanakan untuk dijual dalam jumlah berapa atau kuantitasnya, berapa harganya dan kepada siapa akan dijual. Oleh karenanya, anggaran penjualan dapat menentukan tingkat dana yang akan dihasilkan untuk menutupi biaya operasional. Dengan demikian, apabila pendapatan yang diterima dapat melebihi biaya operasional atau surplus, maka perusahaan memperoleh laba. Namun, sebaliknya apabila perusahaan mengalami defisit, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan harus mencari sumber untuk menutupinya dari beberapa sumber seperti pinjaman, modal, atau melakukan penjualan aset perusahaan. Yang kedua, yaitu anggaran produksi. Anggaran produksi bertujuan menentukan tingkat atau jumlah produksi atau layanan yang akan diproduksi atau dihasilkan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu anggaran operasional. Anggaran operasional bertujuan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan produksi. Adapun yang termasuk biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead yang terbagi berdasarkan departemen atau lini produk. Yang keempat yaitu anggaran biaya penjualan umum dan administrasi. Adapun biaya penjualan umum dan administrasi meliputi biaya pemasaran dan administrasi seperti pemasaran atau penjualan. Biaya terkait akuntansi, terkait personalia, terkait hukum, biaya terkait sistem informasi manajemen, terkait eksekutif atau direksi, dan sebagainya. Selain itu, biaya yang termasuk dalam anggaran ini adalah gaji, tunjangan jabatan, persediaan, perjalanan, alat tulis, asuransi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu anggaran modal, merupakan anggaran biaya yang berkaitan dengan kebutuhan modal seperti peningkatan kapasitas bangunan, produksi baru, atau peralatan kantor. Peralatan pemrosesan komputer, lini produk baru, dan sebagainya. Selain itu, belanja modal adalah biaya yang digunakan untuk pembelian pabrik atau peralatan yang akan digunakan selama beberapa tahun di masa depan dan akan memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Yang terakhir yaitu anggaran proyek lain. Anggaran proyek lain merupakan anggaran maupun biaya yang digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan baru, perbaikan sistem internal, proses bisnis baru, kampanye promosi atau iklan, atau kegiatan serupa yang membutuhkan. Selanjutnya, pengeluaran dengan jumlah besar uang di luar atau di atas pengeluaran biaya yang bersifat rutin atau aktivitas operasi normal bisnis menurut Heidenberger pada tahun 2003 yaitu yang pertama anggaran kas, merupakan anggaran atau kondisi kelayakan keuangan yang dimiliki perusahaan ini untuk memenuhi rencana dan strategi perusahaan. Tanpa kemampuan yang memadai untuk melaksanakan rencana tersebut, maka perusahaan harus mencari alternatif lainnya. Anggaran kas membantu manajemen untuk menganalisa kelayakan keuangan
yang memadai dan apabila tidak memadai, maka diperlukan rencana-rencana alternatif untuk memperoleh dana atau melakukan penyesuaian atas rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu laporan keuangan yang diproyeksikan bertujuan menganalisa dari rencana dan anggaran yang telah diprediksi dampak dari ditetapkan manajemen terhadap profitabilitas dan posisi keuangan termasuk pos-pos kontingensi anggaran. Selanjutnya, definisi dari anggaran adalah rencana terperinci yang menggambarkan cara di mana sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu. Anggaran harus menjadi manifestasi dari rencana kuantitatif dan rencana strategis pada tahun yang akan datang. Berdasarkan jenis-jenis anggaran dan definisi anggaran, maka keuntungan dari penerapan anggaran dan perencanaan yang efektif menurut LIDA pada tahun 2014 dan OSIM et al. Pada tahun 2017 yaitu yang pertama, menjadikan para manajer memiliki perencanaan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi terkait dengan implementasi rencana pada seluruh posisi perusahaan. Yang ketiga, membantu para manajer dalam memberikan arah untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, membantu dalam memberikan tujuan dan sasaran tertentu yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi dari hasil yang dicapai. Yang terakhir yaitu memastikan bahwa rencana dan tujuan konsisten dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, budgeting, strategic management, dan financial controlling. Manajemen strategik dan penganggaran adalah kegiatan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Namun, apabila kedua aktivitas tersebut diimplementasikan secara bersamaan, maka dapat berdampak meningkatkan kinerja dan daya saing dari perusahaan. Adapun pengertian dari kedua aktivitas tersebut yaitu penganggaran adalah proses mengalokasikan sumber daya keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang selanjutnya diturunkan ke seluruh unit kerja maupun fungsi-fungsi, baik berupa kegiatan bisnis maupun investasi, menurut Blumentritt pada tahun 2006. Beberapa contoh proses penganggaran yaitu antara lain evaluasi indikator keuangan periode sebelumnya dan melakukan proyeksi untuk penjualan, biaya operasional, dan sebagainya. Adapun tujuan dari seluruh proses anggaran adalah untuk memastikan seluruh unit kerja dapat menghasilkan laba sesuai dengan ekspektasi dari stakeholder. Strategi adalah proses pengambilan keputusan yang mengatur kegiatan bisnis dan investasi perusahaan maupun organisasi yang telah ditargetkan pada hasil tertentu. Menurut Blumentritt pada tahun 2006, sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa strategi. Beberapa contoh untuk strategi pelanggan, strategi operasional, strategi untuk kemampuan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Proses dari manajemen strategi pada sebuah perusahaan maupun organisasi dimulai dengan penetapan misi dan misi yang dibuat secara realistis sebagai tujuan dan sasaran serta arah perusahaan. Peran manajemen strategik dan penganggaran memiliki perbedaan. Manajemen strategi dirancang untuk menetapkan tindakan perusahaan, mengidentifikasi strategi yang akan digunakan untuk bersaing di pasar, dan untuk bagaimana mengatur serta mengukur kegiatan internalnya. Menurut Widuri dan di sisi lain digunakan Sutanto pada tahun 2019. Penganggaran mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan yang tersedia secara efisien dan untuk memantau kinerja manajer dan karyawannya. Dengan demikian, penggunaan yang tepat dari alat-alat ini tergantung pada pengembangan strategi sebelum keputusan penganggaran. Tetapi eksekusi strategi cenderung tidak efisien dan atau tidak efektif tanpa adanya anggaran keuangan. Keputusan strategis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, keputusan untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, keputusan mengevaluasi peluang perubahan yang bertahap namun substansial. Yang ketiga, keputusan mempertimbangkan investasi pada kegiatan bisnis baru. Oleh karenanya, terdapat pemisahan penganggaran operasional dan modal yang menunjukkan implikasi dari keputusan yang berbeda sehingga terdapat perbedaan antara pengalokasian dana untuk kegiatan yang eksis atau ada dan kegiatan yang baru. Panah antara berbagai jenis perencanaan dan penganggaran menunjukkan pengaruh timbal balik yang mereka miliki satu sama lain. Pada akhirnya, bagaimanapun kedua praktik penganggaran dalam manajemen keuangan dan perencanaan
pada manajemen strategik difokuskan pada pencapaian kinerja perusahaan. Namun demikian, akan timbul permasalahan apabila penggunaan kedua proses, manajemen strategik dan manajemen keuangan tidak terintegrasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.